warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat dipertemukannya kembali di SMA Negeri 1 Indralaya Utara dalam kegiatan Lomba Peneliti Belia Ogan Ilir tanggal 29 sampai 30 Oktober 2013. Salawat dan teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir, yang terhormat Direktur Divisi Peneliti Belia, yang terhormat Wakil Kantor Wilayah Bank Mandiri, yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Indralaya Utara, yang terhormat Dewan Juri, yang pertama Bapak Asrul Taib dan Bapak Sailendra Harahap, yang terhormat Bapak Ibu pendamping peneliti belia Ogan Ilir tahun 2013, dan yang selalu kami sayangi dan kami banggakan adalah peserta Lomba Peneliti Belia tingkat SMP SMA se-Kabupaten Ogan Ilir 2013. Adapun susunan acara Lomba Peneliti Belia Ogan Ilir tanggal 29 sampai 30 Oktober 2013 sebagai berikut. Pertama, pembukaan adalah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya kata sambutan Kepala SMA Negeri 1 Indralaya Utara, yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Darmawati MM. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Dewan Juri dari Surya Institute, yaitu Bapak Hasnel Toyib Hasrul, Bapak Hasrul Toyib, Bapak Sailendra Harahap, dan Ibu Sri Setiawati. Yang ketiga, Bapak dan Ibu berasal dari Surya Institute. Beliau adalah tim juri dan sekaligus selaku pengurus, termasuk Ibu Wakil Manajer Surya Institute Jakarta. Yang kami hormati Bapak Herman, beliau adalah perwakilan dari Bank Mandiri Sumatera Selatan. Lalu yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Masudi SPDMM, Kasih Kurikulum Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pendamping peserta Lomba Peneliti Belia yang dilaksanakan oleh kerjasama Surya Institute dengan Bank Mandiri dan Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir, serta Bapak Ibu rekan-rekan panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan segala sesuatunya untuk penyelenggaraan ini, dan adik-adik yang kami sayangi dan kami cintai yang turut serta menjadi peserta Lomba Peneliti Belia tingkat SMP SMA Kabupaten Ogan Ilir, yang insya Allah lombanya ini sama dengan selevel provinsi, dan pemenangnya mudah-mudahan nanti akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan ke tingkat nasional.
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala perkenannya, atas segala rahmat dan limpahan kasih sayangnya. Pada hari ini kita berkumpul di ruangan salah satu ruang belajar SMA Negeri 1 Indralaya Utara ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah senantiasa kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir dan Bapak Ibu dari Surya Institut beserta Bank Mandiri Sumatera Selatan yang sudah mempercayai kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini, yang menurut kami kegiatan ini rasanya luar biasa besarnya karena tingkatnya saja Kabupaten Ogan Ilir, tapi pekerjaannya sama levelnya dengan provinsi. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, terutama dari pihak Surya Institut yang begitu getol, begitu aktif, selalu berkomunikasi dengan kami sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. Begitu pula dari pihak Kabupaten Dinas Pendidikan Ogan Ilir. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Mudah-mudahan apa yang kami persembahkan pada hari ini dan besok tidak begitu mengecewakan. Walaupun kami sadar pasti banyak kekurangan di sana sini, namun itulah batas kemampuan kami. Dan kami mohon kiranya nanti tiba saatnya, terkhusus kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir yang diwakili oleh Bapak Masudi MM untuk membuka acara ini sekaligus memberikan pengarahan, pembinaan, dan begitu juga dengan Bapak Ibu para juri beserta Bapak Herman, kiranya nanti berkenan untuk memberikan sedikit wawasan atau banyak pun kami sangat terima kasih ya Pak. Tadi kami sudah lama bercerita lebih kurang 30 menit di ruangan bersama Bapak Ibu dari Surya Institut, itu luar biasa nak. Ibu yang sudah tua seperti ini saja rasanya aduh hebat ya, kalau kita punya kesempatan untuk bisa jadi seperti Bapak dan Ibu ini yang berangkat dari peneliti-peneliti belia dulunya. Dan sekarang beliau merupakan pakar-pakarnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kesempatan yang langka menurut kami, karena kalau kita mengundang Bapak Ibu dari Surya Institut atau atas nama pribadi tentu kita tidak mampu. Kita yakin itu, karena beliau adalah pakar-pakar peneliti yang sudah berpetualang keliling dunia dan keliling Indonesia, baik itu menjadi juri, menjadi ahli riset dan sebagainya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pendamping, kami sangat berharap kiranya Bapak Ibu betah mendampingi anak-anaknya, karena kesempatan ini sayang untuk dilewatkan. Kesempatan bagi Bapak Ibu selaku pendamping untuk menggali ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu Surya Institut. Mungkin sekali lagi selaku tuan rumah kami mengucapkan selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu kesempatannya. Yang selamat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir yang kali ini diwakili oleh Bapak Masudi SPD MM, kepada yang terhormat Managing Director Finance and Strategy Bank Mandiri yang kali ini diwakili Bapak Herman, jauh-jauh datang. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indralaya Utara Ibu Dr. Haji Darmawati MM, terima kasih. Para peserta lomba memiliki belia Ogan Ilir 2013 yang saya banggakan. Terus terang saya banggakan, terus sangat tertarik. Tidak lupa para guru pembimbing peneliti yang luar biasa membimbing kalian. Tepuk tangan kepada para juri LPP Ogan Ilir 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Mungkin sebelum lanjut saya mungkin perkenalkan ulang saja ya, karena tadi saya disebut sebagai juri. Hari ini saya tidak jadi juri. Insya Allah nanti kalau ada yang lolos di nasional, kalau saya diundang jadi juri saya ikutan. Di sini ada Prof. Dr. Hasrul, lain APU. Ada yang tahu nggak APU sebenarnya apa? Ayo sudah jadi peneliti muda, ahli peneliti utama. Itu setingkat profesor. Iya, jadi profesor riset. Pak Hasrul ini sudah cukup lama mengikuti kami dan kami pun sangat setiap kali saya bertemu beliau saya selalu belajar sesuatu yang baru. Dan kalian nanti pada saat penjurian tidak sekedar akan dijuri tapi akan didongengi oleh Pak Hasrul. Pasti terima aja, nanti yang lain belajar. Di sini ada manggilnya kakak atau pak? Kakak kali ya. Abang saya Lendra Harahap. Abang saya Lendra ini latar belakangnya fisika, tapi ngerti komputer, ngerti matematik, pokoknya luar biasa. Dan saat ini pun menjabat sebagai direktur dari Center of Innovative Learning. Saya sendiri di sini kalau mewakili Surya Institute saya sebagai direktur eksekutif, tapi karena sekarang sudah ada Surya University, udah pada dengar belum? Ada Universitas Surya. Buka websitenya kalau bisa dapat internet. surya.ac.id. Profesor Yana Surya baru saja mendirikan Surya University dan saya pun sekarang juga ditarik membantu beliau sebagai eksekutif di unit kepresidenan di mana Profesor Yana menjadi presidennya. Oke, saya katanya boleh panjang, tapi sebenarnya saya tuh tadinya tidak mau panjang, cuman penasaran nih. Pertama saya tuh bahagia sekali bahwa di kabupaten yang notabene 1 jam lebih perjalanan dari Palembang ini bisa menyelenggarakan suatu lomba peneliti belia tingkat kabupaten, bahkan yang provinsi aja belum ada Bu. Sumatera Selatan. Jadi insya Allah kalau memang di sini ada yang lolos, memang akan mewakili Sumatera Selatan. Saya juga bangga karena di sini baik dari sekolah, dari dinas pendidikan, dari Bank Mandiri itu semua memperlihatkan concern atau perhatian yang luar biasa. Karena perhatian yang luar biasa inilah dukungan terhadap perjuangan kami sejak kami mulai berdiri. Pada saat Center of Young Scientists yang merupakan penyelenggara LTB ini, waktu itu masih berbentuk divisi di dalam Surya Institute sebagai divisi peneliti belia. Nah, kami dulu Surya Institute itu mempunyai cita-cita membangun Indonesia jaya melalui sains dan teknologi. Sekarang kita lihat sekitar kita aja, mikrofon, handphone, iPad, mesin cuci di rumah, lemari es, televisi, buatan mana sih? Ada nggak yang buatan Indonesia? Hampir nggak ada ya. Sayangnya padahal orang kita tuh sudah bisa loh. Tadi saya dengar profesor Pak Hasrul cerita, katanya kita udah bisa bikin alat X-ray. Ada yang tahu nggak X-ray apa? Alat pokoknya buat kesehatan yang bisa lihat dalam-dalamnya orang, tulang-tulang. Tapi nggak ada yang mau pesen. Reaktor nuklir bisa, nggak ada yang mau pesen. Kenapa? Peneliti kita tidak dipercaya oleh bangsa kita sendiri. Kasian nggak sih? Nah, bahkan motor aja kita masih impor. Padahal kita udah bisa bikin hovercraft. Kemarin kita pameran waktu pembukaan Surya University. Di antara peneliti kita sudah jadi hovercraftnya dan bisa terbang di atas air. Angkatan Laut belum mau pesen, belum percaya. Nah, kacamata tadi katanya masih buatan luar. Buset, kacamata aja yang kayak begitu aja yang dipakai banyak di antara kalian masih buatan luar. Jadi di mana sih kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia? Kemarin hari apa coba? Ada yang tahu sumpahnya apa? Kita Sumpah Pemuda. Bayangkan zaman dulu tahun 28 aja mereka tuh sudah sadar kita berbangsa satu. Kita berbahasa satu. Tapi intinya tuh para leluhur kita tuh udah tahu kita tuh perlu bersatu kalau mau besar. Dan Profesor Yohanes mencanangkan di tahun 2030 kalau kita punya 30.000 ilmuwan yang sebagian besar pasti berasal dari kalian semua.
semua, Indonesia baru bisa besar. Amin. Nah, perjuangan agar proses pendidikan yang membentuk karakter unggul bangsa juga dilakukan melalui proses penelitian, itulah perjuangan kami. Karena kami percaya dalam kalian melalui proses penelitian itu akan terbentuk karakter unggul. Apa sih proses penelitian? Kemarin katanya sudah ikut para guru ya, sudah ikut pelatihan yang prosesnya itu apa mulai apa? Apa masalahnya? Jadi adik-adik di sini harus peka terhadap permasalahan lokal ya. Karena masalah bangsa ini masalah kita sendiri. Jadi kalian memperhatikan sekitar saya ada masalah apa sih? Nah, dari situ Anda harus mendefinisikan, oke, masalahnya apa? Ambil asumsi, bikin hipotesa. Begitu kan kemarin prosesnya kira-kira. Dari situ baru bikin percobaan. Siapa yang percobaannya langsung jadi? Langsung berhasil? Nggak ada kan? Terus putus asa nggak? Bapak Ibu guru pasti memaksa. Namanya kalau nggak berhasil itu bagian dari proses penelitian. Ya banyak yang nggak suka penelitian, nggak sabaran katanya. Zaman sekarang kan instan, mie instan, SMS instan, BBM instan, semuanya instan. Bahkan nanti pacaran instan, wah bahaya. Kawin instan, cerainya juga instan. Nah, setelah nanti sudah eksperimen mungkin berkali-kali berubah hipotesa, tetap merujuk kepada masalah utama, baru bisa dibuktikan kalau sudah berhasil sehingga mencapai suatu kesimpulan. Dari situ yang dipelajari dalam lomba-lomba penelitian adalah bagaimana mengkomunikasikan penelitian Anda. Tahu nggak salah satu penyakit? Kita di Puspita kita punya berapa? Ada sekitar 300 ilmuwan nganggur ya Pak Asrul. Tahu nggak kenapa nganggur? Itu peneliti itu banyak di antara mereka yang tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dengan investor, calon investor. Sehingga orang nggak percaya. Tugas kalian nanti dalam berkomunikasi itu, dalam berpresentasi itu adalah bagaimana Anda bisa meyakinkan, sekarang juri ya, meyakinkan juri bahwa apa yang kamu teliti itu memang penting dan memang udah benar, dan kesimpulan ini sudah bisa dibawa ke level yang berikut. Nah, gimana caranya meyakinkan? Padahal katanya ini ahli, saya dapat pelajarannya. Nah, itulah sebenarnya yang namanya pendidikan berbasis penelitian atau research based education. Itu yang kami perjuangkan untuk menjadi bagian dari kurikulum dalam sistem pendidikan nasional kita. Karena dari situ Anda akan belajar bagaimana hidup toleran. Anda kan bagaimana Anda bisa menerima ide orang lain. Kan kadang-kadang peneliti di sebelah kan mungkin meneliti yang mirip. Anda berbagi ide, Anda terbuka, Anda tuh rendah hati, bukan rendah diri. Bedanya apa? Beda kan, rendah hati sama rendah diri beda loh. Orang rendah diri itu Anda orang nggak ada udah nggak punya harga diri sama dirinya sendiri. Orang rendah hati itu dia tuh berbesar hati menerima ide orang lain, mendengar lain, tidak menganggap dirinya paling pintar. Bahkan Pak Hasrul yang sudah sekian aja mengatakan setiap LPB dia akan belajar dari kalian semua. Setiap LPB, makanya begitu. Dia belajar sesuatu yang baru dari kalian semua. Bayangkan, tidak berhenti belajar di usia yang sudah 17 tahun udah di atas 70 pokoknya. Nah, dengan begitu kita harapkan tumbuh ilmuwan seperti kalian semua, peneliti muda. Syukur-syukur jadi peneliti kelas dunia, bahkan calon peraih Nobel. Saya suka ya kalau jadi peraih Nobel. Itu baru bisa menjadi bangga Indonesia, belum pernah punya peraih Nobel. Nah, dan bergabunglah kalian nanti dengan 30 ilmuwan, 30.000 ilmuwan 2030 untuk membangun Indonesia Jaya, Indonesia yang kita banggakan. Indonesia kaya nggak sih? Kita bersyukur nggak sih? Kalau bersyukur nanti tunjukkan ya. Kalau misalnya sudah selesai, ini tidak berhenti di sini. Saya ingin melihat kalian nanti melanjutkan. Syukur-syukur ada yang datang ke Surya University melanjutkan pendidikan, jadi ilmuwan yang paling top di dunia. Nah, kita
kita sebagai Surya Institute yang sekarang sudah membangun Surya University dengan puluhan centers, research dan education centersnya, kita juga ingin turut berperan dalam membangun bangsa. Antara lain seperti ini, melalui fasilitas program seperti ini, di mana kita mengadvokasi atau mendorong membangun pendidikan berbasis penelitian di seluruh tingkatan sekolah, bahkan dari taman kanak-kanak pun bisa, sehingga nanti akhirnya mencapai visi kita yang Indonesia Jaya. Nah, selanjutnya saya ada pesan nih dari Bu Monica. Bu Monica selaku yang punya gawe, selaku Direktur Center of Young Scientist, kebetulan sedang ada tugas dan tidak bisa ditinggal, sehingga minta dibacakan pesan yang merupakan pesan kami juga di Surya University. Pertama-tama, ini saya bacakan lagi. Saya mohon maaf karena tidak dapat hadir di tengah peneliti belia dan Bapak Ibu guru pembimbing sekalian pada lomba peneliti belia Ogan Ilir 2013. Karena ada tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan. Saya mengucapkan selamat kepada setiap peneliti belia yang berhasil menyelesaikan penelitiannya dan berada di sini untuk berbagi dengan peneliti belia lainnya. Ini bukan proses yang mudah. Untuk sampai di titik ini tentunya tidak sedikit waktu dan energi yang diberikan untuk menjalaninya. Untuk itu kami perlu berterima kasih kepada para guru pembimbing dan sekolah dan orang tua yang selama ini mendukung adik-adik sekalian. Namun sebagai bagian dari seleksi menuju lomba internasional, Dewan Juri pun harus menentukan siapa di antara kalian di sini yang memenuhi kriteria untuk maju di lomba seleksi tingkat nasional nanti di Jogja, tanggal 15-16 November, udah deket ya. Untuk itu saya mengucapkan selamat berlomba, tunjukkan usaha terbaik dalam menyampaikan hasil penelitian baik dalam pameran poster maupun dalam presentasi penelitian nanti. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Dinas Pendidikan, Bapak Kabupaten Ogan Ilir dan SMA Negeri 1 Indralaya Utara yang telah bekerja keras dalam persiapan dan penyelenggaraan lomba ini hingga dapat berlangsung pada hari ini dan besok. Sumbangsih yang diberikan ini sangat berarti bagi upaya pembentukan karakter unggul generasi muda sebagai penerus bangsa dalam membangun Indonesia Jaya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bank Mandiri yang konsisten dalam mendukung berbagai program pendidikan, dalam hal ini khususnya program advokasi pendidikan berbasis penelitian melalui penyelenggaraan pelatihan, monitoring, dan lomba peneliti belia. Terima kasih saya aturkan kepada Dewan Juri yang juga meluangkan waktu untuk terbang jauh-jauh. Semoga masukan dari bapak-bapak sekalian menjadi bekal dalam pengembangan peneliti para peserta lomba ini. Akhir kata, selamat berlomba, selamat berbagi ilmu pengetahuan lomba penelitian Ogan Ilir 2013. Sebagai kata akhir dari saya, apapun prestasi kalian masing-masing, semua baik guru, baik anak-anak, kalian telah melakukan loncatan luar biasa dengan terjun untuk pertama kali dalam proses penelitian. Jadi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi. Selamat berjuang dan teruslah berkarya dengan penuh semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Ogan Ilir atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga besar Surya Institute yang hadir pada hari ini, baik tadinya sebagai pembimbing maupun sebagai Dewan Juri maupun di manajemen Surya Institute. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Unggulan Ogan Ilir yang kami cintai, adik-adik peneliti belia, dan terima kasih kepada ibu-ibu para pendamping peneliti belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kami dari Bank Mandiri bisa hadir kembali di SMA Negeri 1 ini menyaksikan lomba peneliti belia Ogan Ilir 2013. Jadi
beberapa bulan yang lalu saya hadir di sini mewakili Bank Mandiri juga untuk pembukaan edukasi pelatihan buat guru-guru pembina peneliti untuk adik-adik sekalian. Dan program ini adalah salah satu program bina lingkungan dari Bank Mandiri. Ya, jadi Bank Mandiri tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi Bank Mandiri juga ada program bina lingkungan. Salah satunya adalah kerjasama dengan Surya Institute untuk para peneliti muda, belia. Dan kemarin bulan ini kebetulan ulang tahun Mandiri yang ke-15, kita juga ada rangkaian untuk edukasi kepada mahasiswa dan siswa. Jadi kemarin seluruh direksi kita dan jajaran manajemen itu melakukan edukasi kepada 12 universitas seluruh Indonesia, kemudian ke 210 sekolahan, itu SD, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan langkah-langkah yang dilakukan Bank Mandiri itu dapat membantu pendidikan di Indonesia. Itu yang kami lakukan. Mungkin saya sedikit cerita, Pak. Jadi di awal saya datang pada saat pembukaan, sebetulnya saya nggak yakin kok, wah ini Bank Mandiri apa sih latar belakangnya, kok pilihnya di Ogan Ilir gitu, apa iya gitu, ada peneliti di Ogan Ilir gitu. Jadi awalnya kecemasan saya seperti itu. Jadi saya berpikir seperti itu pada saat di awal di pembukaan pelatihan gitu. Tapi yang mendorong keyakinan kami karena Surya Institute itu bukan institusi yang kacangan gitu ya, bukan institusi yang kacangan. Pastinya mereka sudah punya analisa yang tajam untuk kenapa menentukan pilihan ada di sini, dan pastinya mereka sudah punya pertimbangan yang matang. Tapi ya itu tadi, namanya manusia, karena saya juga orang Sumatera, saya orang Palembang, kok kayak saya nggak yakin gitu. Tapi hari ini saya datang di lomba penelitian peneliti belia Ogan Ilir 2013. Tadi sebelum kita masuk ke ruangan ini, kita masuk di ruang pamer ya, ruang pamer, lihat di situ. Terus terang saya nggak merinding gitu. Waduh. Ternyata apa yang saya duga di awal itu salah besar gitu. Ternyata di sini banyak sekali peneliti-peneliti belia yang saya pikir sepintas saya lihat itu udah seperti Ibu bilang tadi, ini udah tingkatnya udah bukan kabupaten lagi gitu. Ya. Nah, itulah yang kami harapkan dari Bank Mandiri. Mudah-mudahan apa yang kami pikir dan apa yang kami rasakan saat ini itu betul-betul terwujud, dan kami berharap bahwa Kito Ogan Ilir itu pacak bersuara di Jogja, di Jogja ya Bu ya, nanti tingkat nasional di Jogja. Makanya tadi lewat dari situ saya buru-buru duluan gitu, saya mau menitikan air mata Bu, melihat hasil dari adik-adik gitu. Saya belum lihat presentasinya, baru lihat ini aja. Dengan saya bandingkan pada saat pembukaan penelitian kemarin, Cak Dirung tuh Cak Galak Cak Ida, nak dikasih penelitian, kami sudah keluarkan dana besar gitu Pak, betul Pak. Jadi di awal saya cerita ini di awal, kita tunggu tuh pesertanya datang itu lama gitu, datang 1, 2, 3. Ini kok serius nggak sih gitu mau ngajar? Ini yang datang aja susah, terus gimana mau ngajarin anak-anaknya nanti untuk jadi peneliti? Tapi alhamdulillah hasilnya betul-betul bagus, dan mudah-mudahan saya yakin kalau lihat muka-mukanya ada di sini, itu saya yakin ada yang akan muncul sampai ke Jogja gitu. Dan saya berharap saya nanti akan bisa mendampingi sampai ke Jogja. Mungkin itu tadi sambutan dari Bank Mandiri. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, apa yang Bank Mandiri lakukan bisa bermanfaat dan berguna untuk nusa dan bangsa, untuk teman-teman semua, untuk adik-adik semua, dan Bank Mandiri tetap selalu berada di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Insinyur Sri Saraswati selaku Eksekutif Unit Kepresidenan Surya University. Yang kami hormati Pak Herman selaku perwakilan Region 2 Palembang Bank Mandiri. Yang kami hormati Pak Prof Muhammad Hasrul Tayyib selaku Dewan Juri pada hari ini. Yang kami hormati Bang Salendra Harahap. Yang kami hormati Ibu Ana, ya Bu. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping peneliti belia yang hari ini insya Allah sama-sama berlomba. Dan yang sangat membanggakan, mengharukan, Pak Herman sama Pak Herman. Ya, barangkali kami ini kalau disambung agak memang kesambung, gendutnya gitu kalau sambung Pak Herman. Terus Pak Herman, ya merinding. Tadi pagi kami sudah datang ke sini Pak Herman jam 7, tapi belum sempat lihat ke ruangan itu. Betul yang disebutkan oleh Pak Herman tadi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana limpahan rahmat karunia dari Allah masih tercurah kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Yang terpenting barangkali terlupa pada kita semua yang hadir di ruangan ini, nikmat kesehatan rohani yang mana dialiri oleh Allah yang Maha Kuasa, motivasi yang tinggi untuk kita semua melaksanakan kegiatan lomba hari ini yang tentunya untuk jangka panjang untuk kemaslahatan umat di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu memunajat kepada Allah. Insya Allah kita akan mentauladani apa-apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua 16 abad yang lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Andes Sidarta ST MSI. Beliau tidak bisa hadir, Ibu dah sini, karena beliau berbarengan berangkat haji. Jadi beliau menunaikan ibadah haji yang insya Allah tanggal 1 baru pulang ke tanah air. Di barangkali urgensi dari kegiatan kita ini tidak akan berkurang tanpa kehadiran secara fisik dari beliau. Kemudian seharusnya juga Ibu Dar kami diskusi kemarin diwakilkan ke sekretaris. Kemudian secara kebetulan kami Kabupaten Ogan Ilir hari ini Pak Srul, Pak Herman, kemudian Bu Sri, ada kunjungan Panglima TNI Jenderal Muldoko di perkantoran baru Dinas Kabupaten Ogan Ilir ke bagian kaplingan pengerahan massa. Jadi beliau dari pagi sudah berada di situ untuk menyambut kedatangan Panglima TNI. Kemudian tadi juga seharusnya saya menunggu Bapak, saya mohon maaf. Tadi kami jam 7.30 itu ke Kecamatan Pemulutan Barat, ada suatu pekerjaan yang memang tidak bisa kami wakilkan. Jadi saya mohon maaf Pak Herman, Pak Sri kalau sampai nunggu kami tadi. Tapi alhamdulillah pasnya jam 10 tadi kan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tiada kata yang barangkali pantas kami sampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir kepada Surya Institute, kepada Bank Mandiri sebagai ponsel menunjuk Kabupaten Ogan Ilir selaku tempat, barangkali ini pionir Bu, pertama ya, pertama lomba peneliti belia. Tadi disebutkan oleh Ibu Dar, ini sudah jenjang tingkat provinsi. Besar harapan kami
atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir, ditunjuknya Kabupaten Ogan Ilir bukan karena jaraknya 1 jam dari kota Palembang, tapi barangkali dengan kajian dari Surya Institute, potensi di kabupaten kita ini memang ada. Potensi peneliti-peneliti lebih itu memang ada. Pada kesempatan ini juga kami berharap, tolong nak tunjukkan hari ini, walaupun secara jumlah kita hari ini belum terlalu banyak. Pak Herman, kami mohon maaf, Bu Sri, kami cuma 29 peserta, terdiri dari SMA dan SMP. Yang sebenarnya untuk jenjang SMA kami punya lebih kurang 37 SMA negeri swasta. Kemudian SMP kami punya SMP negeri swasta lebih kurang 76. Saya yakin potensi itu atau kegiatan hari ini akan menggali, akan mengeksplor potensi-potensi yang ada di kabupaten kami ini. Karena secara auranya barangkali Pak Asrul, kebenaran kabupaten kami ini ada Universitas Sriwijaya. Barangkali aura dari perguruan tinggi itu insya Allah akan menyelimuti semangat anak-anak kami yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Bapak Ibu yang saya hormati, cerita luas telah disebutkan oleh Bu Sri, urgensi dan manfaat daripada penelitian ini. Kemudian nanti pada waktunya kegiatan lomba, dengan hormat kami mohon Pak Prof dan Bang Chandra untuk memberikan wejangan-wejangan. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ulang, rasa syukur. Kemudian dengan kata apa yang paling tepat barangkali kami ucapkan atas nama pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir untuk berterima kasih kepada Surya Institute, berterima kasih kepada Bank Mandiri, berterima kasih kepada juri yang hari ini datang ke Indralaya ini. Hanya Tuhan barangkali dapat membalasnya, hanya Tuhan akan memberikan limpahannya kepada yang kami sebutkan tadi. Dengan izin Allah dan izin kita semua, kegiatan lomba penelitian belia tingkat provinsi dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir secara resmi kami buka. Akhirnya dengan semangat yang tinggi, dengan selalu berdoa, mari kita ikuti kegiatan lomba ini dari hari ini sampai besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Marsudi SPDMM selaku Kasih Kurikulum Bidang Sekolah Menengah. Para hadirin sekalian, untuk mengambil berkah, kemudahan dan kelancaran kegiatan kita hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Yang Terhormat Bapak Fakhrudin SPDMM. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, yang saya hormati, mari kita sama berdoa. Doa beragama dan kita masing-masing, bagi yang muslim, kami yang pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi 'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. اللهم إنا نسألك موجب رحمتك ودائما مغفرتك وإشفاء من كل سلام حلال ذنب إلا وغفرته
ولا هم إلا فرجته ولا كم إلا نفسنا ولا عظم إلا كشفته ولا حد هي لك رضوان إلا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ من سخطك النار ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Pengasih Maha Penyayang, hari ini kami telah mengadakan lomba pemimpin muda di Provinsi di Kabupaten Ilir tahun 2013. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu hingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan harapan semua pihak. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha berilmu, Maha mengetahui. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam berpikir, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan negeri kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi cahaya dan Pemberi petunjuk. Bukakanlah hati kami agar kami dapat menerima kebenaran dan petunjuk-Mu, ya Allah. Jika kami adalah tim yang menang, jauhkan sifat kesombongan dan keangkuhan dalam diri kami. Karena sesungguhnya Engkaulah yang menghendaki ini dan Engkaulah yang meninggikan derajat. Ya Allah, jika kami kalah, jadikanlah sifat kesabaran dalam hati kami dan legowo menerima kelebihan dari orang lain hingga kami dapat berbuat yang lebih baik di masa datang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, kami manusia lemah yang tidak luput dari salah dan dosa. Beri maaf kepada kami, ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa ibu bapak kami, ya Allah, dosa anak-anak kami, dosa anak didik kami, dosa guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para syuhada, para pejuang dan para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'a wa al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Diana Effendi. Saya dari SMA Negeri 1 Indralaya Selatan. Judul penelitian saya adalah pengaruh ekstrak kulit akasia terhadap kualitas telur ayam ras. Itu saja. Penelitian saya ini tentang telur. Telur untuk sampai konsumen membutuhkan waktu yang cukup lama. Agar kualitas telur tersebut masih cukup bagus di tangan konsumen, telur dibutuhkan pengawetan terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini saya menggunakan zat tanin untuk mengawetkan telur. Zat tanin ini saya dapatkan dari ekstrak kulit akasia. Akasia mengandung 35% zat tanin. Nah, zat tanin inilah yang akan bereaksi dengan kulit telur. Reaksi penyamakan ini mengakibatkan kulit telur menjadi impermeable terhadap gas dan air sehingga penguapan akan minim terjadi. Jika penguapan ini minim terjadi, maka kualitas dari kadar lemak, kadar protein, kadar air akan tetap terjaga dan berat telur juga tidak akan menurun walaupun dalam 1 bulan lamanya. Jadi diharapkan telur ini dapat sampai ke konsumen masih dalam kualitas yang baik. Perkenalkan, nama saya Alpika Risa Putra. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Judul penelitian karya ilmiah belia kami yaitu tebal melawan dominasi tackle. Tebal melawan dominasi tackle, mungkin banyak orang bertanya apa itu tebal, apa itu tackle. Tebal tersebut adalah tempe biji balam. Sedangkan biji balam tersebut adalah sebutan warga Kabupaten Ogan Ilir untuk menyebut biji karet. Sedangkan tackle tersebut mungkin kebanyakan orang sudah banyak tahu tempe kedelai yang saat ini harganya sangat mahal. Jadi kami mendominasikan tempe biji karet dengan mendominasikan tempe biji kedelai supaya untuk kedepannya tempe biji karet lebih bisa dikenal oleh warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia untuk menyaingi tempe biji kedelai untuk bisa dikonsumsi secara layak. Terima kasih. Hasilnya alhamdulillah sudah kami coba di salah satu. Ini dia hasil dari percobaan tempe biji karet kami. Ini sudah pembuatannya sudah hari Jumat, jadi sudah bisa dianggap basi. Tapi tempe biji karet yang kami buat selanjutnya sudah tahap proses pembuatan.
Perkenalkan, nama saya Eko Sulistiawan dan rekan saya Wina Agustina. dari SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Jadi fokus penelitian kami kali ini adalah rancang bangun aplikasi SMA Negeri 1 Indralaya Utara berbasis Android. Satu tanda perkembangan teknologi adalah dimanfaatkannya teknologi di segala bidang, mulai dari bidang keilmuan, kerja, dan tidak ketinggalan lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan dapat dikatakan maju jika mereka mampu memanfaatkan teknologi sebagai media informasi dan komunikasi. SMA Negeri 1 Indralaya Utara adalah salah satu sekolah yang terus berusaha memanfaatkan teknologi dan menyesuaikan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun penerapan yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Indralaya Utara dalam menerapkan teknologi yaitu ulangan berbasis online dan penyampaian informasi melalui media website ataupun media sosial lainnya. Pengolahan data dan penyampaian informasi secara online melalui mobile phone bertujuan untuk mempermudah pengolahan data dan penyampaian informasi sekolah dimanapun, kapanpun, serta siapapun dapat mengaksesnya. Jadi kenapa itulah yang menjadi pokok pikiran kami, sehingga kami membuat fokus penelitian kami yaitu berupa rancang bangun aplikasi SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Dibandingkan dengan perangkat elektronik lainnya, aplikasi Android lebih efektif dalam menyampaikan informasi karena dianggap lebih mudah dan praktis. Mengapa lebih mudah? Karena Android lebih mudah dibawa kemana-mana dibandingkan laptop atau komputer. Dan mengapa lebih praktis? Karena Android tidak memerlukan perangkat eksternal tambahan seperti yang banyak dilakukan pada laptop atau komputer yang memerlukan modem untuk mengakses internet. Nama saya Yurika Natasha dan ini teman saya bernama Nita Sulistiana. Kami dari SMP Negeri 1 Tanjung Batu. Judul penelitian kami yaitu pengaruh karbit serta kulit buah pisang, mangga, dan apel terhadap proses pematangan buah nanas. Biasanya kami melihat di daerah kami cara mematangkan buah nanas dengan cara disirami karbit, tapi hasil yang didapat yaitu fisiknya rusak, buahnya rasanya berkurang, kurang segar, struktur dagingnya lebih lembek, banyak mengeluarkan air. Setelah dibuka, isinya berwarna kuning kepucatan. Lalu kami mendapatkan pelajaran dari IPA biologi bahwa di dalam kulit buah yang sudah matang, buah-buahan yang sudah matang, terdapat suatu zat yang dapat mematangkan buah, dan zat itu bernama gas etilen. Lalu kami mengambil perbandingan antara kulit buah berwarna kuning, hijau, dan merah. Kami mencari kulit buah mana yang paling cepat dapat mematangkan buah nanas. Dan hasilnya ternyata yang paling cepat matang yaitu buah nanas yang ditutupi oleh kulit buah pisang, dan hasilnya masih segar, tidak mengeluarkan banyak cairan, lalu rasanya manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismaini dan rekan saya Amalia. Kami berasal dari SMPN 1 Tanjung Batu, dan di sini judul kami adalah studi penggunaan bentuk-bentuk bangun ruang matematika dalam konstruksi sambungan pada perakitan rumah panggung bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Di sini kami melihat bahwa kebanyakan kerajinan pada di rumah Tanjung Batu Seberang itu kebanyakan rumah bongkar pasang yang menggunakan persegi panjang. Sedangkan dalam matematika itu sangat banyak bangun ruang. Kenapa harus menggunakan persegi panjang? Ada segitiga, contohnya segitiga seperti segitiga lingkaran, dan ini persegi atau kubus. Ternyata segitiga itu tidak kuat. Terus ini rumah panggung bongkar pasang. Apabila dibongkar
bagian lancipnya akan patah, sehingga apabila dipasang kembali ini tidak pas, sehingga longgar, sulit menahan beban yang kuat dan mudah patah. Dan apabila dibongkar, ini dibongkar, terus ini tidak kuat, ini tidak kuat, jadi langsung patah nantinya. Sedangkan lingkaran apabila sulit dibuat dan membuatnya mudah pecah. Waktu membuatnya juga kurang efisien. Terus ini bagian strukturnya pecah. Dan jika dipasangkan akan longgar. Kesimpulannya jadi yang terbaik adalah persegi panjang, karena persegi panjang itu kuat dan mudah dibuat, waktunya singkat. Oke, harapannya ke depannya gimana? Harapannya untuk peneliti selanjutnya bisa mendalami bagaimana Pengaruh jenis kayunya terhadap konstruksi sambungan pada perakita rumah panggung bongkar pasang. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan kami yang saat ini kami laksanakan akan mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga di masa-masa yang akan datang, jika seandainya kami dipercaya, kami akan berbenah lebih baik lagi. Dan kepada Bapak dan Ibu selaku pelaksana Surya Institute, kami mohon kiranya hasil dari penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi Ogan Ilir khususnya, Sumatera Selatan umumnya, bahkan nasional, dan syukur-syukur nanti Asia Tenggara, sehingga tidak kalah dan tidak salah kalau anak-anak yang ikut serta pada hari ini juga bisa berbicara di forum nasional maupun di forum internasional. Itu harapan kami. Walaupun kami yakin tampilan kami yang pertama ini, yang pertama dan utama insya Allah, ini pasti banyak kekurangan, tapi itulah adanya kami, dan kami yakin ke depan kami akan lebih baik dengan tambahan wawasan dari para tim juri yang sudah pakar-pakarnya di tingkat internasional. Mudahan dengan masukan itu guru-guru pendamping ini akan lebih semangat lagi. Dan kami selaku tuan rumah mengaturkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang kami persembahkan kami yakin jauh dari sempurna. Sekali lagi kami tidak akan menyerah seandainya itu tetap dibebankan kepada kami. Kami akan berupaya semaksimal mungkin. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik serta anak-anak peserta lomba. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi berkah bagi kita semua dan mendapat dari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemenang diharapkan untuk maju ke depan. Silakan tim tim dari SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Nah, silakan nak. Medali perak dianugerahkan untuk judul penelitian berjudul studi penggunaan bentuk-bentuk bangun ruang matematika dan dan SMP Nasional di Kalimantan. Dan peraih medali emas dianugerahkan kepada penelitian dengan judul penerapan model matematika dalam penentuan biaya jangka panjang bahan baku studi kasus Komindastri TMB di Kecamatan Indralaya Utara. Penelitiannya Rahmat Widiasi. Silakan ke depan, Nabil dan Rahmat. Untuk yang terhormat pengalungan medali dipersilakan pada Ibu Dr. Anda Haja Darmawati MM. Pada Ibu kami persilakan.
Untuk Bapak Kepala Dinas, Pak Herman dan Yuna, untuk kita bersama, silakan. Pengumuman pemenang lomba berikutnya bidang fisika yang akan disampaikan oleh Bapak Sailendra Harahap. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat sore. Sebelum saya bacakan pemenang kategori fisika, saya mau sampaikan beberapa hal atas nama Dewan Juri. Jadi pertama yang ingin kami sampaikan, apa yang kami tanyakan tadi dan kemarin di tempat presentasi dan apa yang kami nilai itu hal yang sama juga yang kami tanyakan kalau adik-adik ini berpresentasi di tingkat internasional, hanya dengan bahasa Indonesia gitu ya. Nanti 2 tahun lagi harus sudah bisa bahasa Inggris. Nah, kemudian dengan penilaian kategori seperti itu, kategori yang kami turunkan dari penilaian yang sama di tingkat internasional, kami memilih pemenang juga apa adanya. Tadi waktu kita rapat bertiga, kita nggak tahu ini yang kita pilih ini asal sekolahnya dari mana, terus namanya siapa gitu ya. Kami cuma ingat, oh ini presentasi riset yang mana, kita bahas risetnya, betul-betul riset yang adik-adik presentasikan dan adik-adik kerjakan gitu. Jadi jangan sakit hati kalau belum menang, karena di sini semuanya jujur. Ini sama dengan kata-kata Pak Herman waktu di pembukaan. Saya sendiri pun yang kesini 3 bulan yang lalu, jauh ini melebihi harapan saya gitu. Dari jumlahnya ternyata sangat banyak peneliti-peneliti belia di sini, kemudian kualitasnya hebat-hebat. Tepuk tangan dulu buat. Saya mohon tepuk tangan sekali lagi untuk guru pembimbingnya. Ini luar biasa. Di dalam waktu singkat, guru pembimbingnya bisa membimbing adik-adik di sini dengan kualitas yang hebat. Hingga nanti kalau lolos ke Jogja untuk lomba nasional, bahasanya harus bahasa Inggris. Dan yang dipergunakan di internasional bukan bahasa Inggris yang sempurna, tapi hanya bagaimana supaya apa yang adik-adik kerjakan bisa tersampaikan. Yang penting komunikasinya, bukan cara berbahasa Inggrisnya. Itu yang lebih penting untuk saintis. Oke, sekarang saya akan bacakan pemenang kategori fisika. Di sini kami memutuskan ada peraih medali emas, perak, dan perunggu. Tapi di luar itu juga dengan pertimbangan khusus kami memutuskan ada 1 special award. Ini special award untuk Special Award for Prospective Future Research, dianugerahkan pada riset dengan judul pemanfaatan serbuk kayu sebagai bahan campuran buat mangkok oleh Ari Andika dari SMA N1 Rantau Alai. Ya, kepada pemenang silakan ke depan. Ya, maaf partnernya saya nggak bacakan karena nggak ada di sini, tapi silakan maju ya.
Kemudian peraih medali perunggu dianugerahkan kepada penelitian dengan judul Pembangkit Listrik Tenaga Hamster dan Perubahan Energi Tenaga Hamster oleh Krisna Anissa dari SMPN 1 Indralaya. Rekannya? Oh, rekannya hamster. Peraih medali perak adalah penelitian dengan judul Cat Harmonic Alternative Ring mengukur laju kembangkan tiket arah pada tempat dan yang bakar untuk desain alat alternatif pengering kemplang terupuk oleh Ari Apri Syahputra dari SMAN 1 Indralaya Utara. Kemudian peraih medali emas adalah riset berjudul Efisiensi Laju Air untuk Desain Keran Bulu Otomatis dengan Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk berfoto bersama kembali. Ya, untuk memberikan medali, maaf, di sini untuk Kepala Dinas Kabupaten Ogan Ilir kepada Bapak, persilakan. Selamat bagi para pemenang, dipersilakan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu Dewan Juri silakan. Saya sekali lagi 1, 2. Pengumuman pemenang lomba berikutnya kategori ekologi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hasrul Thoyib, ahli peneliti utama. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku berbuat semua bagus, jadi susah kita menentukan di mana yang. Tapi ya harus ada yang terpilih kan. Dari 28 yang ekologi harus ada yang terpilih, mana yang menang, mana yang belum menang. Jadi di ekologi itu ada banyak.
laki-laki. Bukan main banyaknya masalah yang harus dimiliki Indonesia. Supaya sekedar saya berikan gambaran, tidak ada di dunia ini yang seperti Indonesia. Unik sekali keadaannya. Mana ada negara dengan 17.000 pulau, ya, dia lewatin dari satu istiwa hingga 12 jam tiap hari selama 365 hari ada cahaya matahari. Di antara dua samudra, dua benua, ya, ada tektonik, ada vulkanik. Kita diberikan oleh Tuhan nikmat luar biasa banyak. Sayangnya apa? Kita nggak sadar nikmat itu. Nikmat itu harus kita syukuri. Mensyukuri bagaimana? Dengan meneliti manfaatnya, dengan meneliti. Jadi tugas adik-adik ini aku melanjutkan. Itu kebanyakan. Sebab apa? Jika kita tidak menikmati, kita tidak syukuri nikmat yang diberikan Allah. Diambil lagi. Jadi jangan hati mana yang belum berhasil itu bukannya tidak berhasil, belum berhasil. Ya, dan itu nanti silakan ditingkatkan lagi. Oleh karena itu saya akan coba menyampaikan yang mendapatkan medali apa namanya ya, special award. Ya, diberikan kepada pengaruh ekstrak kulit akasia terhadap bukan juga tapi efek sebab kemungkinan ini penelitian yang akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya yang mendapatkan medali perunggu ada dua. Yang pertama adalah ini mata sudah agak lama ya. Oh, daun tapak darat. Kemudian perunggu yang kedua ini adalah manfaat daun apa buah ini? Buah senggani. Kemudian yang perak itu adalah diberikan kepada cara mengusir lalat rumah. Kemudian perak yang kedua adalah memaksimalkan hasil tanaman nanas. Nanas itu tanaman keras basi, esek kita punya yang tadi dari bawah pohon karet. Dia yang mendapatkan medali emas. Yang pertama adalah tebal melawan kemudian emas yang kedua sama-sama emas ya, memanfaatkan biji alpukat. Jadi
rumah.